Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025. Seperti biasa kami selalu memberikan analisa harian buat rekan trader karena kami ingin supaya setidaknya ada sedikit panduan buat rekan trader sebelum rekan trader mencoba langsung terjun dalam dunia trading, membuka posisi. Oleh karena itu, mari rekan trader, bersama kami kita akan mencoba membahas bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada pasar di hari ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Untuk perdagangan hari kemarin, kalau rekan trader lihat secara garis besar, kita bisa lihat di sini bahwa untuk perdagangan hari kemarin, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin walaupun sempat naik ke posisi 98, tapi akhirnya dia juga turun ke level 97 dan menutup perdagangannya itu di posisi 98.06. Nah, saat ini dia kembali lagi coba keluar di posisi 97.998. Dan untuk Euro USD, walaupun sempat turun rekan trader, seiring dengan kenaikan penguatan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, dia naik lagi dan ditutup di seputaran 1.17382. Begitu pun juga untuk pound sterling. Pound sterling benar-benar kemarin jatuh tajam rekan trader hingga level 1.33152, walaupun akhirnya dia sempat menguat dan menutup perdagangan di posisi 1.33741. Bagaimanakah untuk gold? Gold rekan trader pada prinsipnya di perdagangan hari kemarin, gold ini tetap mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, sempat menembus level 4348. Ya kemudian dia sedikit mengalami pelemahan, tapi pada prinsipnya kemarin gold masih tetap berada di posisi 4.300-an dan menutup perdagangan di posisi 4.334.28. Dan untuk USD yen Jepang kemarin benar-benar bergejolak sangat luar biasa, naik sangat luar biasa dari level terendah di seputaran 154.504. Dia naik dan menutup perdagangan di posisi 155.674. Nah, rekan trader, ini adalah hasil dari pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Ya, rekan trader, ini pergerakan yang terjadi di hari kemarin. Dan rekan trader, bagaimanakah untuk tema harian kita pada saat ini? Nah, tema harian yang coba saya angkat pada hari ini adalah kehilangan momentum. Emas menguji data inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dia rekan trader. Emas sedikit kehilangan momentum rekan trader. Walaupun secara garis besar dia masih tetap berada di 4.300-an, mencoba untuk mencapai level tertinggi yang terbaru, tapi di permulaan pasar hari ini memasuki dari pasar Asia menuju ke pasar Eropa, emas agak sedikit mengalami penekanan. Kalau rekan trader lihat ya, pergerakan yang terjadi pada emas saat ini, dia memang benar-benar agak sedikit tertekan. Tapi ini sebenarnya rekan trader, kalau saya mau bilang ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Ini adalah imbas ya dari profit taking yang dilakukan terjadi di pasar, karena pasar akan wait and see dan pasar akan terus melihat apa yang terjadi ke depan ya. Dan salah satu ujian yang akan terjadi hari ini adalah bagaimana data inflasi yang akan dikeluarkan pada saat ini. Nah, data inflasi ini akan menjadi batu ujian berikutnya setelah non-farm payroll untuk menguji bagaimana pergerakan emas ke depan. Rekan trader, kita bisa lihat bahwa data yang dikeluarkan non-farm payroll, dia memberikan suatu kekuatan terhadap apa yang akan terjadi ke depan, di mana ekspektasi untuk pemangkasan tingkat suku bunga ke depan semakin besar. Dengan data yang dikeluarkan, penambahan sebesar 64.000 itu adalah suatu ekspektasi di mana pemangkasan tingkat suku bunga
benar-benar mempunyai peluang yang sangat besar ke depan. Plus, rekan trader, setiap statement-statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, di mana beberapa statement juga lebih menganjurkan untuk pemangkasan tingkat suku bunga, dan seperti biasa, bagaimana keputusan yang diambil oleh Donald Trump, di mana dia akan mengajukan calon ketua The Fed terbaru, 2 calon, semuanya bernama Kevin. Nah, ini calon ini lebih ditekankan kepada calon yang lebih memberikan pilihan terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, rekan trader, di tengah kejadian yang terjadi pada pasar, di tengah emas sekarang, dia lagi mencoba kontraksi, dia akan mencoba kembali lagi ke 4.300 lebih tinggi lagi. Apakah dia bisa mencapai level tertinggi dalam sejarah 4.381? Kita akan lihat ke depan, rekan trader. Akhir tahun masih ada 2 minggu lagi, segala sesuatu masih bisa saja terjadi. Tapi secara garis besar, emas ini akan terus berjuang. 4.300 merupakan patokan yang sudah diambil, dia akan bergerak di antara 4.300-an, mungkin sedikit turun juga itu biasa, tapi pada prinsipnya 4.300 itu adalah suatu patokan, dan dia akan mencoba untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita akan lihat apakah dalam tahun ini, di penghujung tahun ini, emas bisa memperbaharui rekor ketinggian terbaru. Kita akan lihat bersama-sama, karena secara garis besar peluang itu sangat besar. Peluang itu sangat besar, di mana kandidat dari ketua The Fed akan mencerminkan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga ke depan akan terjadi. Dan apabila ini terjadi, artinya emas masih akan terus mengalami penguatan hingga mencapai level tertinggi terbaru dalam sejarah. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal, dan seperti biasa, analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat pergerakan terjadi pada indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak sangat datar, tapi ya analisa yang coba saya kembangkan buat rekan trader bahwa peluang untuk melemah ini masih sangat kuat. Saya bisa mengambil suatu analisa bahwa pelemahan bisa terjadi hingga level 97.885. Tetapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali mengalami penguatan kembali ke level 98 masih sangat besar, sehingga level tertinggi yang bisa terjadi adalah di seputaran 98.116, dan level terendah yang bisa terjadi untuk indeks dolar Amerika ini di seputaran 97.885. Bagaimana untuk euro uncle saham dolar? Untuk euro uncle saham dolar secara garis besar kalau kita lihat rekan trader semuanya, euro uncle saham dolar pergerakan yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya, euro uncle saham dolar sepertinya akan diliputi oleh penguatan yang lebih signifikan lagi. Analisa saya malahan saya bisa bilang dia ini bukan cuma naik di level 1.17560, tapi peluang untuk naik hingga level tertinggi di posisi 1.17631 sangat besar. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan itu bisa terjadi hingga level terendah menurut saya itu di seputaran sinilah. Nah, 1.17354. Nah, ini dia rekan trader. Ini analisa yang coba saya kembangkan buat rekan trader semuanya. Ya, dari level terendah 1.17354 hingga 1.17631. Bagaimana untuk pound sterling, rekan trader? Pergerakan terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar kalau kita lihat pound sterling masih diliputi oleh tendensi untuk tetap naik ke atas. Analisa saya, dia ini punya peluang yang sangat besar bisa naik hingga level 1.33951 dengan asumsi apabila terjadi pelemahan dia bisa melemah hingga level terendah di seputaran 1.33546. Nah, ini dia rekan trader ya. Nah, di sini sampai 546 itu di sekitaran sini. Sedangkan untuk gold rekan trader kita lihat bersama-sama.
pergerakan terjadi pada gold. Gold pada hari ini sangat luar biasa, ya agak sedikit tertekan sebenarnya ya. Tapi menurut saya gold ini masih punya peluang untuk naik rekan trader. Malahan saya bilang gold ini bisa naik. Dan malahan kalau saya bilang gold ini bisa memecahkan rekor beberapa hari yang lalu ya. Dia masih bisa naik, memang belum sampai ke 4.381, tapi menurut saya gold ini punya peluang yang sangat besar bisa naik ke 4.356. Nah, analisa saya bisa seperti kayak gitu, walaupun tendensi pelemahan pun juga masih sangat besar, bisa membuat dia kembali lagi ke level terendah di posisi 4.320. Jadi pada prinsipnya gold aman, 4.300 masih tetap akan terjadi. Dia akan bermain di sekitaran 4.300. 4.320.55 merupakan level terendah, dan level tertinggi yang bisa dicapai untuk gold hari ini adalah 4.356.43. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader hari ini, kita lihat bersama-sama bahwa USD yen Jepang hari ini pola pergerakannya sudah berada di posisi yang tertinggi menurut saya dia ini masih bisa naik lagi. Kalaupun naik ya paling tertingginya itu ya di seputaran 156.046. Tapi siap-siap pembalikan arah bisa membuat dia jatuh kembali lagi ke level terendah rekan trader di seputaran 155.588. Oke rekan trader semuanya, ini adalah secara teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader, ini saya balik dulu di sini rekan trader. Ini kalender ekonomi, ini harap rekan trader memperhatikan kalender ekonomi. Sabar rekan trader semuanya, saya pindahkan ini dulu. Nah, untuk kalender ekonomi rekan trader, yang rekan trader perlu perhatikan bahwa nanti malam akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan. Nah ini dia rekan trader, hari Kamis ya, 19.30 ada keputusan inflasi dari Inggris, kemudian dilanjutkan 20.30 dari Amerika, indeks manufaktur Philadelphia juga 20.30 ya, 20.30, dan klaim pengangguran awal. Ini data ini memang benar-benar akan membuat pergerakan yang sangat signifikan hari ini ya, kita bisa lihat ini ya. Sedangkan konferensi persnya sepertinya hari ini tidak ada statement yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Oke rekan trader, dan rekan trader jangan lupa juga adalah website resmi Amarket. Silakan bergabung bersama kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.